by design, sengaja untuk memojokkan pemerintah dalam hal ini Korwil dengan MUKS. Makanya diupload, meskipun bukan kita sendiri yang upload di beranda FBITA, tapi Kiparta. Ini akhirnya menyebar. Orang membangun persepsi yang berbeda-beda, ada yang bilang karena aturannya. Sekarang kalau bicara aturan, surat edarannya ada nggak poin itu? Siapa yang pegang surat edaran? Kan tidak ada di situ. Hanya langkah-langkah kepala sekolah dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi percepatan progres vaksin, karena ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang bukan main ya, Kapolres turun. Waktu rapat itu, kalau saya lagi, ada Pak Kapolres sendiri, tapi tidak mungkin saya lakukan. Jadi saya ambil surat edaran melalui yang ditandatangani oleh Pak Sekda, itu adalah poin-poin umum. Salah satunya yang termuat di situ adalah bahwa bagi siswa kita yang belum vaksin itu tidak dilayani tatap muka belajar, tatap muka. Dia tetap dilayani daring. Kalau yang sudah vaksin dia bisa tatap muka. Kenapa? Kan di SKB 4 Menteri kan masih bisa Pak Guru sebut dalam video itu adalah Korwil dengan kepala sekolah. Makanya saya undang Bapak, kira-kira seperti apa menurut kita? Ya, jadi begini. Setelah adanya seharusnya sekolah. Iya. Di dalam saya masih ingat Ibu Maruni, apa dia bilang ada rahasia jabatan, artinya nggak bisa dibeberkan kemana. Ya. Dan seharusnya juga itu disosialisasikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwa ini vaksin benar-benar ini. Tapi ini tidak ada. Jadi begini. Angka undang para kepala sekolah. Undang para kepala sekolah mulai dari SD sampai SMP pada saat itu. Tapi untuk usia 6 sampai 11 saya fokus saja sama kepala SD. Setelah itu saya sampaikan melalui K3S, melalui anggota K3S-nya datang hadir berbondong-bondong sini. Maka saya bagi 2 tahap ya, karena kebanyakan 205. Bagi 2 tahap. Saya sampaikan silakan pulang. Yang 2 orang ini ada penyakitnya. Saya tidak mau orang, saya bilang silakan periksa dulu. Ya, itu benar. Seperti saya punya anak kan dia suka mimisan. Itu saya bilang saya mau divaksin saya punya anak, tapi dokter THT yang periksa. Nah, karena bagian dia hidung itu kan THT. Ya. Kemudian yang satu itu dia semenjak masih merah itu dia kena kanker hati. Dia langsung berani. Nah, itu. Contoh kepada anak saya. Anak saya Amandel. Anak saya Amandel di SD Abdi Sawah. Pada saat mau vaksin dia demam, Amandel lagi. Saya bilang jangan dulu tetapkan bahwa dia tidak boleh ke rumah sakit. Dan usia 6 sampai 11 tahun itu sudah menjadi wajib, menjadi sasaran vaksin. Berarti kalau dia jadi sasaran vaksin sesuai Perpres 14 tadi, maka termasuk PIP wajib ditunda. Dan layanan-layanan lain wajib sesuai dengan yang tertuang di Perpres 14. Termasuk Pak Guru, Ibu Guru yang penerima sertifikasi dia belum vaksin, maka itu menjadi syarat untuk pelayanan sertifikasi. Karena itu layanan pemerintahan. Karena kenapa? Pak Guru itu sudah menjadi sasaran vaksin. Makanya Bapak harus membuat sampai kemudian yang keberatannya orang tuanya ini, orang tua siswa terus. Kenapa di sekolah lain masih bisa? Ya. Coba cek. Penyampaian juga dari saya selaku ketua K3S itu menyampaikan kepada teman-teman, kan ada yang bertanya bagaimana yang belum vaksin. Saya bilang sebatas kalau ada keterangan dari dokter tetap dimasukkan. Tapi bagi siswa yang tidak ada keterangan dari dokter, seperti anakku nih. Iya, diantarkan ke rumah. Diantarkan ke rumah. Terkait dengan peristiwa ini Pak, kalau dari Diknas sendiri apa ada tindakan yang akan dilakukan? Salah satu tindakan yang kita juga sudah saksikan bersama, saya mengumpulkan informasi dengan cara saya undang kepala sekolahnya, saya undang Korwil, dan saya undang guru yang memvideo dirinya pada saat memberikan arahan-arahan kepada siswa kita. Dan sangat jelas di video berdurasi berapa menit itu, ya alhamdulillah itu ternyata pada akhirnya beliau mengupload ke keluarganya tadi pernyataan di iparnya, kemudian iparnya yang upload di beranda FB-nya. Nah itu juga tanpa pikir, karena di isi video itu memojokkan pemerintah
kemudian memojokkan yang oknum yang korwil dan kepala sekolah. Nah, sementara kan itu juga sangat beralasan bahwa ini pemicunya karena salah satu anak sekolah itu dalam video itu kan dia keluar, dia diminta keluar. Tidak diterima untuk tryout. Nah, kalau saya melihat ini kan seperti by design juga sebenarnya ini, tapi sudahlah saya tidak bicarakan itu. Tetapi orang tua siswa harus sebenarnya ketemu dulu dengan pihak sekolah. Nah, sementara mereka sudah sampaikan bahwa yang belum vaksin itu akan diberi layanan untuk tryout atau belajar daring atau tryout melalui kunjungan guru mengantarkan soal untuk tryout. Bukan berarti tidak dilayani, tapi belum saat ini karena masih mereka proses sekarang. Nah, saya kira itu juga tercermin dalam SKB Pak Menteri bahwa layanan belajar di masa pandemik itu kita masih bisa lakukan, yaitu tatap muka ya, dalam hal ini luring dan daring atau PJJ. Itu yang dilakukan. Apa yang menjadi alasan guru tersebut mengeluarkan sebenarnya yang mengeluarkan anak tersebut? Alasannya kenapa? Jadi salah satu alasan katanya ada instruksi atau petunjuk dari korwil dan kepala sekolahnya bahwa yang belum vaksin itu tidak boleh tryout, tidak boleh mengikuti tryout. Nah, tapi ini saya juga yakini bahwa ini adalah sebuah strategi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan progres atau akselerasi persentase vaksin. Dan alhamdulillah juga terbukti layanan belajar di masa pandemik itu kita masih bisa lakukan, yaitu tatap muka ya, dalam hal ini luring dan daring atau PJJ. Itu yang dilakukan. Apa yang menjadi alasan guru tersebut mengeluarkan sebenarnya yang mengeluarkan anak tersebut? Alasannya kenapa? Jadi salah satu alasan katanya ada instruksi atau petunjuk dari korwil dan kepala sekolahnya bahwa yang belum vaksin itu tidak boleh tryout, tidak boleh mengikuti tryout. Nah, tapi ini saya juga yakini bahwa ini adalah sebuah strategi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan progres atau akselerasi persentase vaksin. Dan alhamdulillah juga terbukti dari 44 siswanya kan tinggal 4, dan salah satu yang belum vaksin kan anaknya ini guru yang video. Nah, salah satu anaknya yang memvideo dan termasuk keluarganya yang termasuk iparnya tadi. Artinya Pak tidak ada aturan yang mengikat soal. Jadi kalau bicara aturan kan kita rujuk di surat edaran kami, Pak Sekda. Itu kan tidak ada tertuang di situ. Artinya kesalahan ini ada di guru sendiri yang mengeluarkan siswa. Nah, jadi ini sebenarnya hanya persepsi. Jadi persepsi mungkin yang harusnya dia diskusikan dulu dengan Ibu KS dengan Ibu Korwil, tidak ujuk-ujuk langsung dia upload menganggap bahwa itu adalah kebijakan yang salah. Nah, sesungguhnya kan guru itu dia di situ juga. Nah, harusnya itu dilakukan. Pak, bagaimana ini kan sudah viral Pak di sosial media, sudah berbagai macam tanggapan. Sekarang sikap pemerintah daerah sini malah Diknas bagaimana terhadap anak tersebut? Oh, kalau untuk anak tersebut tetap harus dilayani seperti yang saya sampaikan. Setelah tryout tatap muka, maka langkah yang harus dilakukan tetap diberi layanan seperti sekolah lain. Tapi tetap tidak bisa mengikuti Oh tidak, harus tetap dilayani. Artinya tetap tidak ikut tatap muka. Oh, tetap tidak tatap muka nanti, tapi kita tunggu petunjuknya. Kalau misalnya ada surat keterangan kesehatan dia bisa, karena tidak layak kan. Tapi untuk sementara kita masih pakai daring dulu. Jadi Pak, karena itu tertuang dalam surat edaran. Jadi ada surat edaran untuk sanksi guru tersebut seperti apa nanti? Kita tidak beri sanksi, tetapi secara kekeluargaan tadi saya bilang bahwa kita lebih ke depan secara kekeluargaan. Alhamdulillah kan clean and clear kami. Memaklumi, Pak Guru juga memaklumi, kemudian pihak Korwil dan kemudian pihak kepala sekolah, alhamdulillah sudah ada titik temunya, saya kira tidak ada masalah. Berarti Pak, antar guru dengan tindakan yang dilakukan oknum guru ini tidak tanpa sepengetahuan kepala sekolah pada saat itu? Ya, itu. Nah, makanya kan bahwa ini by design, dan ada oknum, ada siswa kita yang belum vaksin itu seolah-olah pada saat itu dikeluarkan. Nah, ini kan dramatis ini. Nah, sehingga video itu dia kirimkan ke keluarganya.
keluarganya sebagai bukti karena permintaan keluarga bahwa tolong tunjukkan bukti bahwa dia ditolak. Nah ini kan makanya saya anggap ini by design juga. Keluarga menolak, Pak? Ya keluarga meminta bukti kepada guru yang bersangkutan, guru tersebut, supaya untuk membuktikan bahwa betul-betul sekolah itu mempunyai aturan itu, maka dia videokan. Itu alasannya. Tapi keluarga di postingan sosial media, Pak, tidak terima dengan dikeluarkannya anaknya begitu, Pak. Nah, jadi ini kan prosesnya kan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu ini prosesnya. Harusnya tadi saya bilang, harusnya pihak Pak Guru, sekolah dengan Korwil untuk diskusikan tentang strategi apa seperti ini, apa alasannya diambil. Itu harus dirembukan sebenarnya. Nah tapi ini ujung-ujung langsung video. Nah berarti kan ada apa? Nah, sehingga pada kesempatan juga saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe meminta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dalam hal ini merasa dirugikan dari masalah ini. Dan saya kira pada hari ini sudah clear bahwa saya kira tidak ada masalah, ini hanya perbedaan persepsi. Nah sesungguhnya anak tersebut itu tetap akan dilayani tetapi tidak tatap muka. Jadi diselesaikan dulu yang tatap muka yang sudah vaksin, kemudian nanti dilayani mulai kunjungan sama yang dilakukan oleh sekolah lain. Nah, Ya, sama. Pak, Jadi tetap diberi pelayanan. menurut pengakuan orang tua korban ini katanya, maksudnya orang tua siswa yang dikeluarkan ini, hingga saat ini belum ada upaya dari pihak sekolah Memang masih tryout sekarang. Oh, masih tryout. Ya nanti setelah itu makanya saya sudah perintahkan Serga ambil langkah, bagi tugas anak-anak yang belum sempat vaksin dan mau tryout silakan layani dan akan kunjungan. Seperti yang dilakukan sekolah-sekolah lain seperti Bu Fatma tadi, SDN 1 WPI itu yang belum vaksin disampaikan diadakan kunjungan. Baik Pak Kadis, ini oknum guru termasuk guru yang belum vaksin sama sekali sampai hari ini? Dia sudah vaksin, tapi awal-awalnya termasuk ini yang menolak. Yang mau vaksin. Menolak. Buktinya anaknya sendiri, tapi kan beralasan. Iya. Kita sudah dengar tadi. Ini yang keluar kemenakan yang disuruh keluar. Ya, itu lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.